Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Sajian Lezat. Hari ini aku mau bikin pempek ada andos. Pempek tanpa ikan, tapi rasanya tetap gurih, kenyal, dan dijamin bikin nagih. Tapi ada insiden kecil yang bikin aku deg-degan nih Besti. Pas diangkat dari penggorengan, pempeknya menciut, mengecil, gak bulat, gak kokoh seperti ekspektasi aku. Kok bisa ya? Ternyata rahasianya sederhana banget. Cuma pakai trik ini di gorengan kedua, hasilnya bagus, bulat kokoh, sempurna, tahan lama. Cus, langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat pempek ada andos. Yuk kita siapin dulu bahan-bahannya. Timbang 150 gram tepung terigu. Kemudian tuangkan ke dalam pan. Campurkan juga setengah sendok teh garam. 1 saset kaldu bubuk. Tuangkan ke dalam pan. Aduk-aduk rata dulu bahan keringnya hingga merata. Lanjut masukkan 1 butir telur, 65 ml santan instan. Dan masukkan juga 500 ml air. Masukkan secara bertahap, airnya sedikit demi sedikit. Sambil terus diaduk-aduk hingga merata. Kalau sudah, kita akan masak dengan api kecil. Sambil terus diaduk-aduk hingga mengental dan berat. Kalau sudah mengental, matikan api, terus aduk-aduk lagi hingga kalis. Kalau sudah, kita sisihkan sebentar ya. Tunggu hingga agak dingin dan bisa mudah untuk dipegang. Sekarang kita timbang 325 gram tepung tapioka. Kemudian masukkan adonan yang sudah kita masak tadi. Aduk-aduk rata hingga semua bahan bercampur baur menjadi satu adonan. Aduk-aduk terus seperti ini hingga adonan benar-benar kalis. Kupas cuci bersih 3 siung bawang merah. Kemudian iris-iris tipis. Kalau sudah, kita cuci bersih 1 batang daun bawang. Kemudian kita iris-iris tipis seperti ini. Selanjutnya campurkan ke dalam adonan. Kemudian campurkan juga ke dalam adonan. Selanjutnya aduk-aduk lagi hingga semua bahan merata. Kalau sudah, kita bulat-bulatkan. Tuangkan sedikit minyak goreng ke tangan agar adonan tidak lengket dan mudah untuk membentuk adonan. Bulat-bulatkan adonan, tidak usah terlalu ditekan-tekan ya, biar adonan gak keras nantinya. Cukup bulat-bulatkan saja seperti ini. Lakukan hingga semua bahan habis. Kemudian kita goreng adonan hingga mengembang. Balik-balik dan jangan digoreng terlalu lama, karena takut nanti khawatir pempeknya bisa meledak. Kalau sudah seperti ini, angkat. Begitu diangkat, pempeknya langsung ciut, kempes, gak kokoh sama sekali. Mengecil loyo, gak kokoh lagi seperti saat digoreng. Aduh, kenapa nih? Kok bisa ya? Kenapa, dan kenapa? Bingung, deg-degan, campur aduk semua. Hampir aja nih video aku buang dan gak bakalan aku tayangin. Tapi aku gak nyerah, aku bakalan coba menggoreng dengan cara yang berbeda di adonan kedua. Aku masukin adonan, kemudian aku goreng dengan api kecil. Goreng agak lama sambil terus dibolak-balik seperti ini. Dan ternyata yang aku khawatirkan tadi nggak terjadi. Adonan bakal meledak kalau digoreng terlalu lama. Ternyata kuncinya di api kecil. Kalau apinya kecil, adonan bisa matang sempurna. Digoreng agak lama hingga pempek benar-benar matang. Garing di luar dan lembut di dalam. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Lihat nih, bulat kokoh, gak loyo walau udah lama. Pempek bulat tegak sempurna. Nah, ini bagian paling krusial. Waktu pertama kali aku goreng, aku terlalu buru-buru. Jadi rahasianya goreng dengan api kecil dan agak lama. Jangan tergoda buat cepat-cepat diangkat. Hasilnya, pempek yang bulat, kokoh, crispy di luar, kenyal di dalam.
dan tahan lama meski udah dingin. Percaya deh, ini game changer. Lihat nih perbedaannya. Yang satu menciut dan loyo. Yang di piring kedua bulat-bulat kokoh, bentuknya bagus sempurna. Ternyata teknik memasak yang benar sangat menentukan hasil. Oke, kalau sudah kita sisihkan sebentar. Sekarang kita buat kuah cukonya. Timbang 500 gram gula merah. Masukkan ke dalam panci. Campurkan 500 ml air ke dalam panci. Timbang 35 gram asam jawa. Masukkan asam jawa ke dalam panci. Timbang 25-30 gram cabai rawit. Sesuaikan selera ya besti. Kemudian blender hingga halus. Terus campurkan lagi ke dalam panci. Aduk-aduk sebentar, kemudian masak hingga gula merah mencair dan mendidih. Selanjutnya, saring hingga ampas-ampas gula merah terpisah. Kalau sudah, tuangkan lagi ke dalam panci. Kupas 7 siung bawang putih, cuci bersih, kemudian blender hingga halus. Masukkan bawang putih ke dalam panci. Timbang 12 gram ebi, kemudian blender hingga halus. Campurkan juga ke dalam panci. Terakhir, tambahkan 1 sendok teh garam. Masak lagi hingga mendidih. Aroma bawang putihnya tuh bikin lagi banget. Jadi deh kuah cukonya. Kreasi sajian lezat empek-empek ada andos dengan kuah cuko siap dihidangkan. Nah, akhirnya jadi juga empek-empek ada andos bulat sempurna. Kokoh, kenyal, dan rasanya Masya Allah enak banget. Siapa bilang bikin pempek ada andos itu susah? Dengan tips tadi dijamin Besti bisa bikin pempek yang gak kalah sama pempek ikan. Kalau Besti suka resep ini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, dan subscribe. Biar aku makin semangat berbagi resep-resep simpel dan ekonomis lainnya. Yuk coba bikin di rumah, dan tulis hasilnya di kolom komentar ya. Resep ini gampang banget diikuti. Hanya butuh sedikit kesabaran, api kecil, dan waktu goreng yang lebih lama. Hasilnya, empek-empek ada andos yang bulat sempurna, kokoh, dan tahan lama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kreasi sajian lezat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.